Halo semua, selamat datang di video diskusi kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menilai kinerja karyawan mereka. Seperti yang kita tahu, penilaian kinerja adalah bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan menggunakan alat ukur yang tepat, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana karyawan telah mencapai tujuan yang diterapkan, serta memberikan umpan balik yang berguna bagi perkembangan karir mereka. Yang pertama adalah jenis alat ukur kinerja karyawan. Beberapa yang paling umum digunakan untuk alat kerja ini, yang pertama adalah penilaian berdasarkan tujuan atau MBO. MBO adalah alat ukur yang berfokus pada penetapan tujuan yang jelas antara manajer dan karyawan. Yang kedua adalah 360 degree feedback. Ini adalah alat ukur yang melibatkan penilaian dari berbagai sumber seperti atasan, rekan kerja, dan bawahan langsung. Yang ketiga ada penilaian kompetensi. Alat ukur ini digunakan untuk menilai keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Yang terakhir, yang keempat adalah balance scorecard. Balance scorecard ini adalah alat yang mengukur kinerja dari beberapa perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses internal, dan pengembangan serta pembelajaran. Yang kedua, proses kerja alat ukur kinerja. Sekarang mari kita bahas lebih dalam bagaimana proses kerja dari alat ukur kinerja ini. Yang pertama adalah proses MBO. Pada proses MBO ini, dalam periode karyawan dan manajer akan bersama-sama menetapkan tujuan yang harus dicapai. Tujuan tersebut harus bersifat SMART, SMART, itu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Yang kedua adalah proses 360 degree feedback. Penilaian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan umpan balik dari berbagai pihak. Proses ini biasanya dilakukan secara anonim untuk mendapatkan masukan yang lebih jujur dan objektif. Yang ketiga adalah proses penilaian kompetensi. Penilaian ini biasanya dilakukan dengan menggunakan indikator kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. Karyawan akan dinilai berdasarkan bagaimana mereka melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan mereka. Yang terakhir adalah proses balance scorecard. Dalam pendekatan ini, kinerja karyawan tidak hanya dilihat dari sisi pencapaian finansial, tetapi juga dari bagaimana karyawan berkontribusi pada kepuasan pelanggan, efisiensi proses internal, serta inovasi dan pembelajaran dalam perusahaan. Sekian dari sesi kali ini. Terima kasih semuanya.